Hai teman-teman, ketemu lagi saya, Andrew Raditya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya bisa sukses diet dalam waktu 1 bulan. Sebenarnya bukan 1 bulan, 3 minggu saya sudah melihat hasilnya. Tapi itu saya diet ekstrim. Jadi ya biar nggak berat-berat amat, ya anggap aja 1 bulan. Apa saja yang saya alami? Simak terus. Awalnya saya punya perut buncit sebelum akhirnya saya diet. Ngomong-ngomong soal diet yang tepat itu sebenarnya harus cek lab terlebih dahulu. Kita harus mengambil serangkaian tes sensitivitas insulin. Tetapi karena proses itu tidak murah, jadi saya ambil gula sebagai patokan. Karena umumnya gulalah yang dapat membuat produksi hormon insulin melonjak. Jadi saya fokuskan pada porsi gula. Karena karbohidrat dipecah juga jadi gula, maka dari itu saya tidak minum yang manis-manis dan saya batasi konsumsi nasi. Sebelum kalian memutuskan untuk diet rendah karbo, ada hal yang perlu kalian ketahui. Saat saya masih buncit, tubuh saya termasuk dalam kategori sugar adapted, di mana tubuh saya hanya mau energi dari gula sederhana. Kalau orang bilang nggak makan nasi, nanti lemes. Nah, sebelumnya saya seperti itu. Sampai akhirnya saya bisa menjadi fat adapted, atau tubuh saya terbiasa menggunakan lemak sebagai sumber energi. Saat saya memutuskan untuk diet rendah karbo, saya langsung memangkas jauh porsi nasi dari sebelumnya yang biasa saya makan. Yang sebelumnya saya makan itu nasinya segunung, langsung saat itu juga saya sarapan tanpa nasi, makan siang dengan nasi sedikit, dan makan malam dengan nasi yang lebih sedikit lagi. Jadi proses perpindahan dari sugar adapted menuju fat adapted ini tidak lalu berubah begitu saja. Ada fase perubahan yang kalian harus ketahui. Sebut saja ini proses transisi. Selama 4 hari saya merasa seperti orang paling kelaparan sedunia. Badan lemas, mau gerak saja malas bukan main. Badan gemetaran. Bahkan kalau siang saya suka pusing. Pusing hilang setelah saya makan siang pakai nasi. Jadinya mirip seperti narkoba. Kalau nggak konsumsi, sakau. Tapi apakah lalu saya tidur-tiduran dan mengambil langkah full istirahat? Enggak juga. Sebelumnya saya sudah tahu apa yang akan terjadi. Saya sudah tahu kalau saya akan mengalami gejala-gejala itu. Jadi langkah yang saya lakukan adalah tetap menjalani kegiatan saya sehari-hari. Walaupun rasanya lemas, tetap saya paksakan. Karena dengan begitu saya juga sekaligus melatih badan saya supaya memiliki recovery energi yang lebih baik. Kalau boleh saya jabarkan aktivitas saya sehari-hari selama saya diet akan seperti ini. Pagi-pagi bangun tidur sekitar jam 4. Seperti biasa saya di depan PC sambil ngopi. Kopinya pun kopi pahit. Sebelum sarapan, tepatnya sekitar jam 7 sampai jam 8, saya cuci baju, bersih-bersih rumah, dan sebagainya. Di situ saya menggunakan energi dari lemak yang ada di badan. Karena kadar gula dalam tubuh saya sedang rendah-rendahnya. Saya sarapan sekitar jam 9, dan saya tidak makan nasi. Yang tadinya makan nasi banyak, saya ganti dengan sayur. Jadi porsi sarapan saya hanya sayur dan protein. Setelah saya sarapan, saya tidak lalu tidur-tiduran. Saya masih nemenin anak main. Sampai akhirnya sekitar jam 12 siang,
saya makan siang. Saat makan siang, saya konsumsi nasi sedikit, hanya sekitar 4 sendok makan saja. Walaupun lemas, saya tidak lanjut tidur siang karena saya tidak membiasakan diri untuk tidur siang. Saya masih nemenin anak main. Sampai anak saya tidur siang sekitar jam 2 siang, saya lanjutkan olahraga. Saya olahraga dengan latihan beban. Selesai latihan beban, sekitar 1 jam latihan, saya lanjutkan dengan kardio, dengan lari di tempat atau latihan perut. Di sini juga saya menggunakan energi dari lemak, karena gula sudah habis saat saya latihan beban. Dan pada jam 4 sore, saya langsung makan malam. Dari jam 4 sore sampai 9 pagi, saya tidak makan lagi, hanya minum air putih saja. Mentok saya minum kopi, itu pun kopi pahit tanpa gula. Jadi setiap hari saya memiliki 17 jam tidak makan dan 7 jam makan. Jendela makan saya seperti itu. Keseharian saya yang seperti itu saya lakukan setiap hari. Dan rasa lemas, badan gemetaran, pusing, serta rasa kelaparan yang luar biasa itu hilang pada hari ke-5. Jadi saya merasakan gejala-gejala itu selama 4 hari saja. Mulai hari ke-5 saya diet. Saya tidak pernah lagi merasakan kelaparan. Bahkan yang tadinya saya sarapan karena lapar, mulai hari ke-5 saya sarapan itu bukan karena lapar. Ya makan-makan aja walaupun tidak lapar. Saya mulai diet itu tepatnya Februari 2020. Pas zaman COVID-19 masih fresh, masih baru-barunya. Jadi ya saya bisa katakan bagi saya COVID membawa kesehatan. Bukan COVID-nya yang bikin sehat. Hanya saja saya mulai memperhatikan kesehatan lebih dalam. Ya pas lagi zaman COVID. Nah buat teman-teman yang mau memulai diet, mau membakar lemak, yang saya terapkan ini adalah intermittent fasting dan rendah karbo. Kalian mesti tahu apa yang akan terjadi saat kalian pertama kali diet. Dan kalian harus siap. Tidak harus seperti yang saya lakukan dulu. Kalian bisa lakukan dengan bertahap, tidak langsung memangkas jauh asupan karbohidrat. Kalian bisa menguranginya secara bertahap, mungkin dikurangi 1-2 sendok dulu. Nanti hari berikutnya setengahnya saja. Berikutnya lagi hanya 1/4 dari biasanya. Seperti itu juga tidak apa-apa. Yang jelas, temukan diet yang bisa kalian lakukan dengan konsisten. Dan satu lagi yang mesti kalian ketahui, lemak hilang dari mana itu bukan kita yang ngatur. Kalian ingin lemak perut hilang, tapi yang hilang pipi dulu, jadi tirus. Itu juga jangan kaget. Kalian bisa cek di sini untuk lebih detailnya. Atau nanti kalian bisa cek di deskripsi mengenai apa saja yang harus kalian ketahui sebelumnya. Jangan lupa cek deskripsi. Sekarang, karena saya sudah cukup puas dengan kondisi perut saya, jadi saya lakukan diet tidak seperti dulu. Kalau dulu 17 jam tidak makan, sekarang paling hanya 14-16 jam tidak makan. Dan sekarang saya lebih fleksibel. Kalau lemak saya tidak terlalu banyak menurut saya, ya kadang saya 14 jam tidak makan. Bahkan hari-hari tertentu seperti jika ada acara keluarga atau kondangan misalkan, tidak masalah ya sesekali saya tidak puasa. Yang jelas perhatikan badan kalian. Kalianlah yang tahu goal kalian masing-masing. Yang jelas puasa itu baik bagi kesehatan. Oke, sekian dari saya. Jika dirasa bermanfaat jangan lupa like,
subscribe juga biar nggak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Buat teman-teman pejuang otot semua, saya mau ingatkan lagi buat gabung ke grup Facebook WBI, Workout Bareng IDN, Home Gym Calisthenics. Di situ kita saling support. Gak ada yang namanya gym saja, rumahan saja, atau calisthenics saja. Semuanya jadi satu. Kalian bisa tulis pertanyaan kalian di grup ini, pasti dijawab. Bisa saya yang jawab atau dari trainer lainnya. Saya trainer untuk latihan rumahan, ada lagi dari gym dan calisthenics. Ayo gabung dan belajar bersama.